Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Amit dari SMP Negeri 1 Nagrei Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri yang saya ikuti pada platform Merdeka Mengajar dengan menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum harus berubah. Di sini saya ingin berbagi pengalaman. Selamat menyimak. Apa itu kurikulum? Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Seperti yang kita ketahui, kurikulum memiliki 4 komponen penting. Yang pertama, tujuan. Tujuan apa yang harus dicapai sekolah? Kedua, bahan ajar. Bagaimana memilih bahan pembelajaran guna mencapai tujuan tersebut. Ketiga, metode proses belajar mengajar. Bagaimana bahan ajar disajikan agar efektif ketika diajarkan kepada peserta didik. Dan yang terakhir, evaluasi atau penilaian adalah untuk mengetahui efektivitas dari proses yang dilakukan. Mari kita pahami tentang apa peran dan fungsi dari kurikulum. Yang pertama, kurikulum membantu dalam merancang program pembelajaran yang efektif. Ini mencakup pemilihan materi pelajaran, metode pengajaran, penilaian, dan sumber daya yang akan digunakan dalam proses pendidikan. Kedua, kurikulum yang dirancang dengan baik dapat merangsang minat dan motivasi siswa untuk belajar. Ini menciptakan lingkungan pembelajaran yang menarik dan bermakna. Ketiga, kurikulum membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan spesifik. Ini menentukan apa yang diharapkan siswa pelajari dan capai selama proses pendidikan. Dan yang keempat, kurikulum memberikan dasar untuk pengembangan instrumen evaluasi dan penilaian. Ini membantu guru dan lembaga pendidikan menilai pencapaian siswa dan efektivitas program pendidikan. Pada saat ini, kita tengah dihadapkan dengan situasi bahwa kurikulum kita harus berubah dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka. Yang menjadi pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum perlu berubah karena dunia dan kebutuhan masyarakat selalu berubah. Berikut beberapa alasan mengapa perubahan kurikulum diperlukan. Alasan yang pertama yaitu perkembangan pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, kurikulum harus diperbaharui untuk mencerminkan perkembangan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan dunia nyata. Yang kedua, adanya perubahan sosial dan ekonomi. Masyarakat dan ekonomi juga berubah seiring waktu. Perubahan ini memengaruhi jenis pekerjaan yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Sehingga kurikulum perlu disesuaikan agar siswa dapat mempersiapkan diri untuk pekerjaan di masa depan. Yang ketiga, adanya perubahan individual siswa. Setiap siswa memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran dan jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan tujuan karir mereka. Dan yang terakhir, adanya persiapan untuk tantangan masa depan. Kurikulum harus dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan masa depan, termasuk masalah global seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan revolusi teknologi. Pendidikan harus memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi tantangan ini. Kurikulum operasional satuan pendidikan itu bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan grafis,
Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Bagaimana cara kita untuk mewujudkan perubahan kurikulum? Penting untuk diingat bahwa perubahan kurikulum memerlukan waktu dan komitmen dari banyak pihak, serta penyesuaian berkelanjutan, keterlibatan stakeholder dan pendekatan yang terencana adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan perubahan kurikulum. Seluruh komponen masyarakat, yaitu peran orang tua, masyarakat, dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Pada perubahan kurikulum pembelajaran ini, transformasi pembelajaran murid berfokus pada pengembangan karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Apa yang harus guru lakukan dengan adanya perubahan kurikulum? Guru harus melakukan adaptasi kurikulum. Kurikulum dirancang oleh pemerintah pusat. Namun, siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan lingkungan. Maka dari itu, satuan pendidikan perlu melakukan adaptasi kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan konteks dan karakteristik peserta didik. Berikut ini beberapa foto kegiatan pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Bapak Ibu yang hebat, mari kita menyambut perubahan kurikulum yang baru ini dengan berkolaborasi bersama demi mencetak generasi penerus masa depan yang cemerlang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.